Semakin dia ikuti jejak langkah kaki tersebut, belum selesai dia sampai ke ujung langkahnya, Sekar telah mencium aroma itu lagi. Dia mencium aroma-aroma kembang yang bercampur dengan aroma kapu barus. Tiba-tiba Sekar mendengar ada seorang perempuan menangis. Welcome back with me Renaldi Gilbert. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah kos yang sangat berhantu yang ada di daerah Jogja. Ini berdasarkan kisah nyata yang dikirim melalui email ke akun Twitter @cerita_setan. Bagaimana kisah selengkapnya? Selamat datang di Durca, Duduk Cerita. Kisah ini menceritakan tentang seorang perempuan yang namanya sudah disamarkan. Kita sebutkan saja namanya Sekar. Cerita ini berdasarkan pengalaman pribadi Sekar yang pernah ngekos di daerah Jogja di Jalan Kaliurang. Tepatnya di belakang kampus kilometer 14. Sebenarnya rumah Sekar ini masih di daerah Jogja juga, tapi di bagian pojok paling selatan. Jadi si Sekar ini memutuskan untuk ngekos di dekat kampusnya saja. Ya hitung-hitung kan biar lebih irit dalam pengeluaran dan juga lebih dekat ke kampus dan lebih irit tenaga untuk menuju kampus. Karena memang sebelumnya di kos yang lama itu adalah kos yang sangat mahal ya. Harga per bulan mahal, belum mau ke kampus juga jauh. Jadi Sekar memutuskan untuk ke tempat kos yang lebih dekat dengan kampusnya. Pindahlah Sekar ini ke kos yang baru bersama teman dia yang bernama Fitri. Mereka berdua memang kebetulan sama-sama satu kampus dan kebetulan juga satu jurusan. Sekitar jam 3 sorean mereka berdua sampailah di kos yang baru ini. Sampai di sana tempat kosnya ada 6 kamar dan berhadapan dengan kamar mandi yang ada di luar. Kebetulan yang punya kos ini adalah ibu-ibu yang mempunyai satu anak. Di situ ada 2 bangunan. Satu bangunan ditempati oleh ibu kos dan satu bangunan yang lain ditempati oleh kos mahasiswa. Kos ini berada di pinggir jalan kampung dan memang agak jauh sedikit dari pemukiman warga. Karena jauh dari pemukiman warga, jadi di seberang kosnya itu masih banyak kebun-kebun, ada pohon-pohon yang rindang. Pokoknya agak jauh lah dari pemukiman warga, makanya di situ tempatnya agak asri. Pokoknya dalam radius ke kiri 300 meter dan ke kanan 300 meter itu tidak ada pemukiman sama sekali. Itu cuman ada perkebunan dan pohon-pohon yang rindang. Dan fakta menariknya di belakang kos itu ada kamar mandi tua dan kamar mandi tua itu satu paket dengan sumur. Tapi memang kamar mandinya sudah lama tidak dipakai dan memang sudah terlihat agak sedikit seram. Setelah sampai di kos tersebut, akhirnya Sekar dan Fitri ini naiklah ke atas, masukin barang, pokoknya rapihin semuanya, lemari-lemari, piring-piring, kasur-kasur. Setelah selesai semuanya, Sekar ini berniat untuk putar-putar lah kos sekedar untuk melihat-lihat ya kan, kamar yang satu di mana, posisi pintunya di mana kan. Ini kan kos yang baru, jadi mereka memang harus beradaptasi. Setelah si Sekar mengeksplor kosan barunya ini, sampailah dia di belakang kos, di tempat kamar mandi tua yang satu paket dengan sumur yang tampak dari luar sangat menyeramkan. Dia langsung merasa ada hawa-hawa yang memang kurang enak di sana. Singkat cerita, si Sekar ini berkenalanlah dengan Fitri. Mereka berdua memang hanya saling kenal di kampus, tapi mereka berdua belum terlalu dekat. Kamarnya si Fitri ini tepat ada di depannya kamarnya si Sekar. Jadi demi untuk menghilangkan bosan, mereka berdua ngobrol-ngobrol lah di sana. Setelah ngobrol-ngobrol, tidak terasa sudah jam 12 malam. Si Sekar ini balik lagi ke kamarnya yang memang hanya berhadap-hadapan dengan kamarnya Fitri. Dan disitulah pertama kali Sekar diteror. Kan sampai di kamar kan belum langsung tidur nih ya. Si Sekar masih rebahan-rebahan, masih YouTube-YouTubean, Twitter-Twitteran. Tiba-tiba Sekar merasa ada yang mengetuk pintu. Ya, siapa? 5 menit Sekar menyapa tapi tidak ada yang menyapa balik. Si Sekar ini lanjut lagi untuk rebahan sambil nonton YouTube. Dan tiba-tiba ada lagi yang mengetok dari balik pintu. Siapa sih? Ya, tunggu. Si Sekar langsung bangun dan langsung membuka pintu kamar dan ternyata tidak ada orang sama sekali di sana. Terus untuk memastikan bahwa itu memang orang, memang nyata-nyata orang, si Sekar ini langsung mengetoklah pintu kosnya Fitri yang tepat ada di depan dia. Fitri.
Fitri juga tidak menyahut dia sama sekali. Mungkin ini menjadi kesialan buat Sekar. Jadi pas dia sudah kunci pintu, dia sudah matiin lampu. Pada saat dia mau tidur, dia melihat ada sosok warna hitam yang ada di pojok kamar. Ih, takut. Sayang, takut sayang. Si Sekar ini langsung ketakutan dan langsung cepat-cepat mengambil selimutnya dan menutup mukanya dengan perasaan yang sangat deg-degan. Sekar ini tidak berani untuk menengok keluar. Jadi Sekar ini kayak cuma diam di dalam selimutnya dan takut untuk pokoknya keluar dari situ. Dan tiba-tiba memang kasurnya si Sekar ini muat untuk 2 orang. Sekar merasa ada yang naik di kasurnya dan tidur di samping dia. Kalau kalian tidur di kasur pasti kerasa kan kalau ada orang yang duduk di kasur atau ada orang yang tidur di kasur. Pokoknya di samping kita itu pasti kerasa kan. Nah, si Sekar merasa ada orang yang tidur di samping dia, yang baru naik di samping dia. Di situ Sekar berpikir, apa aku lupa kunci pintu? Apa aku lupa kunci jendela? Sekar sangat ketakutan sampai dia berkeringat di dalam selimut. Untungnya di tangan Sekar masih ada HP. Dia telepon-telepon lah si Fitri. Si Fitri tidak mengangkat. Saking paniknya dia pun langsung mengisi waktunya di dalam selimut itu dengan menonton YouTube. Meskipun sangat ketakutan, dia langsung pasang volume YouTube-nya itu dengan sangat kencang-kencang, sekencang mungkin di HP-nya untuk menghilangkan ketakutan dia. Sampai dia merasa di sebelahnya sudah tidak ada orang lagi, baru dia berani untuk membuka selimut. Ketika dia buka selimut, memang tidak ada orang di samping dia. Tidak ada orang sama sekali. Tapi sekilas dia melihat di pojok kamar dia ada sepasang mata yang menatap Sekar. Ih, takut. Sampailah azan subuh berkumandang, barulah Sekar ini bisa tidur dengan nyenyak. 1 minggu setelah kejadian tersebut, memang tidak ada gangguan-gangguan lain yang dirasakan oleh Sekar. 1 minggu aman nih dia. Tidak ada gangguan sama sekali. Sampailah pada suatu sore, si Sekar sudah selesai aktivitas dari kampusnya dan dia pun berniat untuk pulang ke kosannya. Biasanya memang pulang dari kampus si Sekar ini hobi nongkrong, tapi hari sudah sore. Si Sekar takut untuk pulang ke kos kalau sudah malam karena memang suasana untuk pulang ke kos agak seram. Ingat kan tadi saya sudah bilang 300 meter hanya ada kebun. Si Sekar tidak berani untuk pulang malam-malam ke kos. Jadi sore-sore dia langsung pulang saja ke kosan dia. Sampai di kos, si Sekar ini langsung mandi dan langsung untuk keluar lagi untuk membeli makanan. Dan waktu dia mau membeli makanan, tiba-tiba hujan yang sangat deras turun. Dia pun balik lagi ke kamarnya sambil menunggu nih hujan reda, baru dia keluar untuk membeli makanan. Sore itu dia sendirian di kosan sambil tidur-tiduran, sambil menunggu hujan reda. Kebetulan teman-teman dia di kos yang lain masih belum pada pulang. Karena mereka pulang itu malam, bukan sore. Si Sekar ini kan lebih dulu pulang ke kos karena Sekar pulang sore. Awalnya ketika sendirian pada sore hari di kamar kosnya dia, si Sekar tidak merasa apa-apa. Dia hanya merasa ada sedikit hawa-hawa panas yang menghampiri dia. Tapi setelah selesai maghrib, Sekar mencium aroma yang khas banget. Antara wangi kembang atau wangi kapur barus. Tahu kan bau-bau itu? Yang dirasakan Sekar pada waktu itu, dia langsung tiba-tiba mencium aroma tersebut yang entah dari mana asalnya. Sekar pun langsung terdiam dan langsung mengamati bau ini dari mana asalnya. Dia langsung matikan HP-nya dan dia cium baunya itu dan dia terheran-heran baunya ini berasal dari mana sih? Demi menghindari bau tersebut, Sekar pun langsung bangun dan keluar dari kamarnya. Dia pun pergi ke ruang tamu. Pas tiba di ruang tamu, Sekar ini iseng saja kan melihat keluar jendela, melihat hujan-hujan yang turun. Mungkin karena sudah keasikan melihat hujan, tanpa Sekar sadari hari sudah mulai malam. Dia sampai lupa untuk menyalakan lampu kamar dia. Pas dia mau berjalan ke arah saklar, pas dia mau menyalakan lampu, tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki. Suaranya bukan cuma sekali, tapi 3 kali berturut-turut. Sekar sempat terhenti dan dia mendengar. Siapa ya? Perasaan tidak ada orang sama sekali di kos ini. Akhirnya setelah bunyi langkah itu tidak terdengar, dia pun menyalakan lampu. Langsunglah ruangan itu terang benderang. Setelah ruangan itu terang benderang, tiba-tiba Sekar melihat ada langkah kaki yang sudah kotor dengan tanah di lantai. Jejaknya masuk ke arah ruang belakang. Sekar pun langsung berpikir, kapan
kapan ya orang mau ke belakang sana? Perasaan tidak ada orang yang mau ke belakang sana. Logikanya kalau ada orang masuk, pasti Sekar ini tahu. Dia pasti melewati ruang tamu. Si Sekar ada di ruang tamu. Tapi Sekar tidak melihat apa-apa. Dan waktu lampu dinyalakan, dia hanya melihat bekas jejak kaki yang sudah kotor dengan tanah di lantai ruang tamu. Dan di situ Sekar ini mengikuti langkah kaki yang sudah kotor dengan tanah tersebut. Semakin dia ikuti jejak langkah kaki tersebut, belum selesai dia sampai ke ujung langkahnya, Sekar telah mencium aroma itu lagi. Dia mencium aroma-aroma kembang yang bercampur dengan aroma kapu barus. Sekar ini langsung merasa takut. Dia langsung balik lagi ke kamarnya. Cepat-cepat dia tutup pintu. Dia langsung tutupi badannya pakai selimut. Jantungnya berdebar-debar. Sangat mencekam waktu itu yang dia rasakan. Pada saat Sekar mau menenangkan dirinya di dalam selimut, dia lagi mengatur nafasnya, dia lagi mengkontrol dirinya. Tiba-tiba ada suara pintu yang tepat di depan dia. Suara pintu terbuka. Sekar ini langsung merasa agak lega karena dia pikir mungkin teman-teman sekosnya dia yang sudah pada pulang. Dia langsung pikir, oh ini pasti si Fitri. Dan dia merasa aneh, ada suara orang membuka pintu tapi kok tidak ada suara langkah kaki. Ya sudah, Sekar ini pun langsung bangun dan berani untuk mencari tahu. Ini pasti ada orangnya nih, tidak mungkin tidak ada orang. Karena kan bunyinya jelas-jelas terdengar. Bunyi orang buka pintu. Dia bangunlah dari tempat tidurnya, dia mengecek kalau itu benar-benar orang. Pas dia keluar tidak ada orang sama sekali. Bahkan motor-motor temannya pun tidak ada. Di situ Sekar pun langsung merasa aneh dan ganjil. Dia pun langsung balik lagi ke kamarnya. Pada saat dia mau membuka pintu kamarnya, tiba-tiba Sekar mendengar ada seorang perempuan menangis. Sekar berpikir ini pasti suaranya si Fitri yang sedang menangis. Sekar pun langsung mengetok pintu kamar si Fitri. Fitri, kamu kenapa? Kamu gak apa-apa kan? Sekar memanggil si Fitri dan mengetuk pintunya berkali-kali. Tapi Fitri tidak menjawab Sekar sama sekali. Karena Sekar khawatir nih takut jadi apa-apa dengan si Fitri, Sekar ini langsung teleponlah si Fitri. Halo Fit, kamu gak apa-apa kan? Kamu kenapa nangis kayak gitu? Hah? Apa sih? Nangis apanya? Orang aku masih di kampus ini. Aku belum pulang ke kosan. Langsung tiba-tiba suara telepon Fitri terputus. Sekar pun terheran-heran dan dia bertanya dalam hati dia, siapa yang di dalam kamar Fitri? Benar-benar ini ada yang tidak beres. Sekar pun langsung balik ke kamarnya dan dengan perasaan masih sangat takut, dia pun mencoba menenangkan dirinya lagi. Dan tiba-tiba pintu kamarnya ada orang yang mengetok dari luar lagi. Ada rasa lega di hati Sekar karena dia yakin ini pasti benar-benar orang. Tapi setelah dia membuka pintunya, di balik pintunya itu tidak ada orang siapa-siapa. Dan ketika dia melihat ke arah ruang tamu, dia melihat seperti ada sosok perempuan yang duduk di sana. Untuk memastikan itu orang atau bukan, dia pun pergi ke ruang tamu tersebut. Semakin dekat dia dengan ruang tamu, semakin kuat juga dia mencium aroma itu kembali. Aroma khas kembang dan aroma kapur barus. Tiba-tiba sosok itu berdiri dan langsung menengok ke arah belakang, tapi yang menengok cuman kepalanya saja. Sekar pun langsung sangat syok pada waktu itu dan dia langsung pingsan. Dia tersadar, di hadapan dia ada banyak penghuni kos dan ibu kos. Mereka semua menanyakan, Sekar, kenapa kamu pingsan? Pada waktu itu Sekar belum mau untuk menjawab karena Sekar masih takut untuk menakuti penghuni kos yang lainnya. Dan kasihan juga sama ibu kosnya karena jika dia menceritakan apa yang dia alami, Sekar ini yakin bahwa semua orang yang ada di kos itu pasti akan pindah. Setelah suasana semakin tenang, si Sekar ini pun diajak oleh Fitri untuk duduk-duduklah di kamar dia. Fitri pun sampai terheran-heran. Sekar, tadi kenapa sih kamu kok telepon aku nanyain aku nangis-nangis? Aku kan belum pulang. Akhirnya Sekar menceritakan apa yang dialami. Dan setelah dia menceritakan ke si Fitri pun merasa kalau kosnya ini memang agak tidak beres. Iya sih, aku juga sebenarnya ngerasain ada yang aneh sama kosan ini. Tapi mau gimana lagi, kosan ini kan
kosan paling murah dan paling dekat sama kampus. Tapi selama aku ngekos di sini, aku belum pernah loh melihat penampakan. Hanya sebatas suara orang nangis dan suara orang berjalan. Mereka berdua memilih untuk bertahan karena memang ini sudah sangat murah dan dekat dengan kampus. Fitri bilang, ya udahlah selama tidak ada penampakan sama sekali ke dirinya, jadi Fitri tidak merasa takut sama sekali. Setelah 1 minggu dari kejadian tersebut, Sekar diantar pulang oleh pacarnya. Memang sih selama 1 minggu itu tidak ada gangguan sama sekali. Sampailah tiba ketika Sekar diantar pulang oleh pacarnya. Setelah sampai di kosannya, Sekar pun langsung beraktivitas seperti cuci-cuci, ya kan, rapiin baju, rapiin kasur, sampailah pada saat jam 10 malam. Ketika si Sekar mau rebahan, baru saja dia mau rebahan nih, capek kan seharian kerja kan, tiba-tiba ada lagi yang mengetok pintu. Ya siapa? Tapi tidak ada yang menjawab Sekar dan pintunya terus diketuk lagi. Sekar pun langsung bangun dan membuka pintunya. Ternyata pacarnya datang lagi. Sekar pun langsung berpikir ada yang ketinggalan atau apa ya kan. Pacarnya si Sekar ini langsung masuk begitu saja dengan cepat dan langsung cepat-cepat pokoknya masuk ke dalam dan duduk di pojok kasur. Tapi Sekar merasa aneh dengan wajah pacar ini. Wajahnya agak pucat dan parfumnya berbeda. Sekar tidak pernah mencium parfum tersebut dari pacarnya. Pacarnya ini baunya seperti kemenyan. Pas di dalam kamar itu, Sekar pun langsung bilang ke pacarnya, Yuk di luar aja ngobrolnya. Aku takutnya ketahuan Bu Kos, nanti kita dimarahin. pacarnya si Sekar ini hanya bisa diam dan tak bersuara. Tapi raut wajah pacarnya si Sekar ini ketika melihat Sekar kayak berbeda. Tatapannya seperti tatapan orang yang sangat nafsu. Dia langsung berdiri dan mendorong Sekar pelan-pelan sampai ke dinding dan dia langsung menempel Sekar ke dinding. Tahu kan? Mau berbuat apa mereka berdua ya kan? Tapi Sekar ini masih merasa aneh. Kok bau badannya dan bau nafas dari pacarnya ini berbeda? Ada bau busuk yang bercampur dengan bau kemenyan. Pada saat mau terjadi adegan tersebut ya, pada saat mau tempel-tempelan mereka berdua, akhirnya si Sekar ini disadarkan oleh Fitri. Fitri memanggil dari luar. Sekar. Dan sosok pacar Sekar tersebut langsung menghilang. Ternyata itu bukan pacar aslinya Sekar. Sekar pun langsung keluar dari kamarnya. Dia pun langsung menemui Fitri di ruang tamu sambil ngos-ngosan. Kenapa Fit? Fitri pun langsung terheran melihat Sekar yang ngos-ngosan menghampiri dia. Sekar bilang, Fit, aku tidur di kamarmu ya. Aku takut. akhirnya si Fitri mengiyakan untuk Sekar tidur di kamar dia. Malam itu juga mereka berdua tidur di satu kamar yang sama. Dan ternyata terornya belum berakhir. Kali ini yang diteror adalah Fitri. Jadi pada saat Fitri dan Sekar ini lagi di dalam kamar, mereka berdua mendengar ada suara orang di ruang tamu. Suaranya terdengar seperti suara laki-laki, tapi ngobrolnya seperti orang mengumam. Jadi memang suaranya agak tidak jelas sampai mereka berdua ini penasaran dan keluar untuk memastikan kalau ada orang di ruang tamu. Pas mereka sampai di ruang tamu tidak ada orang sama sekali. Benar-benar kosong dan sunyi. Mereka berdua balik lagi ke kamar Fitri. Pas mau balik ke kamar, mereka melihat pintu kamar mandi. Jadi ada kamar mandi yang di luar nih terbuka tertutup sendiri. Belum sempat tidur mereka berdua di dalam kamar, mereka mendengar dari luar suara orang menangis. Pokoknya pada malam itu banyak sekali gangguannya sampai-sampai Sekar dan Fitri hanya bisa menonton YouTube dan putar volumenya sekencang-kencang mungkin sampai akhirnya mereka berdua tertidur. Besoknya setelah selesai dari kampus pulang jam 7 malam, kebetulan akses jalan menuju ke kos melewati kuburan. Pas melewati kuburan sebelum masuk gang ke arah kos, di situ ada pertigaan dan ada pos ronda. Pos ronda itu masih sepi dan belum ada bapak-bapak yang nongkrong di situ karena kan masih jam 7 malam. Setelah melewati pos ronda,
Itu jalannya lurus ke depan dan kiri kanannya itu hanya ada kebun. Sekar ini hanya sendiri membawa motor. Dia pun melihat di sisi kiri ada sosok perempuan yang berdiri di situ. Sekar pun untuk mencoba tidak melihat ke arah kiri dan tetap fokus untuk membawa motor. Tiba-tiba lampu motornya mati. Jalanan menjadi gelap, sunyi, hening, tanpa suara. Setelah mau dekat kos, baru lampu motornya menyala kembali. Dia pun masuk dan parkir motornya. Pas dia mau menutup gerbang parkiran, mata si Sekar refleks melihat ke arah jalan. Betapa terkejutnya Sekar melihat sosok perempuan yang tadi ada di jalan dan sekarang ada di depan dia. Dan perempuan itu adalah sosok perempuan yang sama yang mengganggu Sekar di ruang tamu. Dia pun langsung buru-buru menutup gerbangnya dengan sangat keras. Peng! Karena saking keras suara pintu pagar tersebut, Fitri pun langsung menanyakan kepada Sekar. Kenapa, Kar? Nggak apa-apa, Fit. Kepleset tadi. Tapi Fitri tidak menjawab lagi respon dari Sekar. Mendadak suasana menjadi hening. Fit, kok tiba-tiba sepi ya? Fitri masih diam saja tidak menjawab. Sekar pun langsung masuk ke kamarnya. Pada saat sampai ke kamarnya si Sekar, pada saat dia mau duduk, tiba-tiba WA dari Fitri masuk. Sekar, aku nggak balik kos. Aku nginep di kosan teman. Aku takut. Semalam ada yang ngegerayangin aku. Saat itu juga tubuh si Sekar tidak bisa bergerak sama sekali. Jadi Fitri yang di depan tadi siapa? Fitri yang asli atau bukan? Sekar pun langsung menangis karena ketakutan. Saking takutnya dia pun keluar untuk pergi ke warung Burjo. Warung itu ada di pinggir jalan besar. Si Sekar pun pergi ke warung tersebut untuk menenangkan diri dan meminta tolong ke temannya. Jadi sampai di depan warung tersebut, si Sekar WA-WA-an dengan temannya karena dia takut mau beraktivitas di dalam kamar. Pada saat sampai di kamar temannya, pokoknya kamar temannya ini di kos yang lain lah ya. Mereka berdua saling curhat. Sekar pun curhat kepada temannya. Sekar pernah lagi cuci piring, tiba-tiba ada yang muncul. Terus pas dia mandi di kamar mandi, tiba-tiba ada rambut panjang turun dari atas plafon. Kemudian sosok yang ada di kamar Sekar pun muncul lagi dengan sosok yang seperti genderuwo. Sampai Sekar ini hampir diperkosa oleh sosok yang mirip dengan pacarnya. Pokoknya semua itu dia ceritakan ke teman dia. Sampai akhirnya temannya pun menyarankan dia untuk pindah kos saja, keluar saja dari situ. Setelah pindah dari kos tersebut, sudah tidak ada lagi gangguan-gangguan yang Sekar alami. Yang Sekar khawatirkan hanya teman dia satu-satunya di kos tersebut, yaitu Fitri. Sampai sekarang dia masih belum tahu si Fitri ini sudah pindah atau tidak. Ya begitulah kisah Sekar yang diganggu di kamar kos yang menyeramkan yang ada di daerah Yogyakarta. Kalau kalian punya pengalaman cerita lainnya, bisa kalian email di aldigilbert997@gmail.com. Sampai jumpa di Durca berikutnya. Dadah.